Ngomong-ngomong soal handling, berarti kita langsung aja memperkenalkan teknik yang namanya tempering ya. Nah, untuk ngelehinnya bisa pakai banyak proses ya, ini udah ngebul. Nah, teman-teman, sekarang bisa dilihat ini tekstur coklatnya udah kayak custard gitu ya, kayak udah berjejak, udah kental. Ini suhunya sekarang udah di 26. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini keinginan kalian bakalan terkabul karena aku akan ngebahas soal coklat, khususnya soal tempering. Nah, aku udah kedatangan tamu agung. Nah, siapa dia kira-kira? Tamu agungnya adalah Chef Arif. Welcome Chef Arif. Akhirnya ya. Akhirnya kesampean juga Chef Arif main ke YouTube channel Nina Berta. Nah, langsung aja kita mulai, nggak pakai lama-lama. Let's go. Nah, aku hari ini undang Chef Arif, soalnya itu ada alasannya kuat banget. Kenapa? Karena kalau mau bahas coklat, kayaknya tuh lebih enak langsung sama expertnya yang sering main coklat. Jadi Chef Arif ini itu adalah seorang head pastry chef di bakery yang terkenal banget di Jakarta. Tukang kue lah pokoknya. Itu terlalu merendah. Jadi kalian tahu ya, responsibility dari seorang head pastry chef, juga skill yang harus dia milikin itu seperti apa, stress manajemennya, jangan disebut itu, emosinya ya kan. Jadi tepat banget kalau aku undang Chef Arif di YouTube channel Nina Berta. Nah, itu sekilas perkenalan dari Chef Arif. Nanti kalau yang mau tanya-tanya soal Chef Arif bisa tanya juga di komen atau langsung DM Chef Arif di @le_arif @le_arif. Nah, langsung ribet nggak tuh? Enggak lah, langsung di follow ya. Instagramnya ya. Nah, sekarang aku langsung mau nanya-nanya soal coklat nih. Coklat itu ada berapa jenis ya? 2 sejenisnya. Oke, apa aja tuh Chef? Ada couverture dan juga compound. Couverture dan compound. Nah, perbedaannya nih? Mungkin sebelum ngomong perbedaan, lebih baik ngomong dari prosesnya ya, biar searah gitu. Boleh. Jadi buat teman-teman yang selama ini cuma pakai coklat, sedikit ngulas nih proses panjang coklat lah, secara singkat tapi ya. Iya, singkat. Jadi kan coklat itu dari biji coklat ya, dari buah kakao. Ya. Kemudian sebelum dibikin coklat, difermentasi dulu. Dikeringin. Si buah kakao ini ya. Si bijinya. Dikeringin, difermentasi, baru di roasting, dipanggang. Oke. Nah, habis dipanggang, di winnowing. Aduh, winnowing itu apa sih? Itu untuk ngelupas si kulit ari biji coklatnya. Namanya winnowing. Semacam digiling nggak sih, Chef? Gitu kayak. Digiling, tapi cuma buat ngupas kulit luarnya aja. Nah, habis dikupas, baru digiling. Digiling tuh. Digiling. Nah, habis digiling tuh dapat bubur coklat kan, istilahnya gitu. Kayak udah campuran semua udah halus, dipisahin nih. Menghasilkan cocoa mass sama si cocoa butternya. Cocoa mass dan cocoa butter. Nah, dari sinilah proses kedua jenis itu dibedakan. Kita ngomong pertama mungkin coklat couverture dulu ya. Oke, couverture. Oke, couverture dari yang cocoa mass, cocoa butter, digabungin lagi nih. Digabungin lagi, diolah. Makanya ada coklat couverture yang 50%, 60%, itu tergantung cocoa massnya berapa banyak. Nah, itu menarik banget tuh teman-teman. Jadi setelah itu kan udah 2 nih, cocoa mass, cocoa butter, ada dark coklat. Ya. Kalau yang milk coklat itu tuh cocoa massnya sedikit, ditambahin milk, ditambahin flavor, ditambahin cocoa butter. Ada susu juga nggak sih, Chef? Ada milk coklat tadi. Ah, itu benar, ada susu, cocoa mass, cocoa butter. Jadi milk coklat. Kalau white coklat cuman diambil dari cocoa butternya aja. Cocoa butter ditambahin milk, ada sugarnya ya, flavor vanilla something like that lah ya. Pokoknya nggak ada mess. Nggak ada messnya sama sekali, jadinya white coklat. Tadi kalau kalian notice, itu couverture itu real dari lemak coklatnya atau cocoa butter. Jadi coklat couverture. Sedangkan kalau coklat compound dari massnya ini atau ampasnya ini ditambahin dengan vegetable fat. Jadi bukan lemak dari coklatnya. Makanya kalau secara harga berbeda. Pasti lebih mahal yang couverture ya. Betul, berbeza. Sama mouthfeel-nya juga pasti berbeza. Berbeda. Oh, gitu-gitu. Jadi itu sedikit apa ya? Biar tahu kenapa sih bisa mahal couverture. Karena gitu. Bahannya juga beda, prosesnya juga beda.
dan ngehandlingnya tentunya beda juga. Nah, ngomong-ngomong soal Gitu. handling, berarti kita langsung aja memperkenalkan teknik yang namanya tempering ya. Betul, Nah, betul. tempering ini pastinya hanya untuk yang Couverture. couverture aja ya. Betul. Jadi kalau yang untuk compound nggak usah Betul, nih itu teman-teman. easy. Oh, tentu easy peasy Easy untuk Chef peasy. Arif. Oke, Chef. Oke. Oke, kita masuk ke tempering. Gimana nih? Sebenarnya tempering itu adalah proses menaikkan dan menurunkan suhu si coklat ini. Oke. Kenapa harus digituin sih? Jadi gini, gambaran ya, kenapa harus ditempering? Karena coklat itu kan dalamnya ada kristalnya. Ya. Nah, fungsinya si tempering ini untuk menyamakan si kristalnya ini. Kalau digambarkan nih, kalau kita bisa menghalu-halu sedikit, kayak batu bata nih, bentuknya kacau nih, kayak punya hancur aja. Nah, si fungsi tempering ini untuk menyusun si kristalnya ini Supaya teratur supaya gitu ya. teratur dan coklatnya bisa set dan shiny secara sempurna. Oke. Itu kalau tempering, makanya kalau couverture butuh ditempering. Sedangkan kalau kompon dipanasin, tinggal biasanya di packagingnya ada suhu penggunaannya ya, tinggal dipakai deh. Tinggal cetak bebas gitu ya. Kali ini mungkin kita tunjukin yang Oke. temperingnya ya, karena ini coklat sultan. Coklat Sultan. sultan. Mehong. Ya. Mehong. Oke, hari ini Oke. kita pakai coklat yang milk dark. Ini apa Ini ya? yang white. Oh, ini yang basically- white. Hari ini white. Basically, di setiap packaging Ya. cover coklat ini udah ada petunjuknya suhunya, kayak di sini ya. Oh, ini Tuh. dia. Ada petunjuknya di lelehinnya. Ya, di tapi suhu berapa. sebenarnya ada standarnya sih yang kayak lebih umum ya. Kalau misalnya dark coklat, ini tuh dilelehinnya ke, mungkin sambil buka-buka Boleh, ya. boleh. Aku bukain ya. Boleh. Kalau dark coklat itu dilelehkan sampai suhu 50. Jadi 45 sampai 50, diturunkan ke suhu 28, baru dinaikkan kembali atau working temperaturnya itu di suhu 31 32. Oke. Itu dark coklat. Oke. Kalau milk coklat sama, ngelelehinnya sampai 45 50, diturunkan ke 28, dipakai ke suhu 30. Nah, kalau white lebih rendah lagi nih. Dipanasinya cuma sampai 40 sampai 45 derajat, diturunin ke 25 26, pakainya 28 29. Jadi intinya yang Beda-beda penting dia coklat turun, ya. dinaikin. Oke. Kalau udah bener nih pasti sempurna. Sempurna mengkilap, bisa dicetak Mengkilap. dan snap ya. Betul, snap. Apa sih snap? Nah, Gitu. gimana sih itu pokoknya? Itu snap tuh kayak crunchy, kayak apa ya? Peletak. Peletak gitu. Aduh, bahasanya peletak ya. Peletak. Nah, teman-teman jangan khawatir, pokoknya tadi yang suhu-suhunya itu Chef Hari sebutin, Betul. nanti aku taruh di description box Mantul. ya. Nah, kali Oke. ini kita akan tunjukinnya yang White. white. Nah, untuk ngelelehinnya bisa pakai banyak proses ya, ini udah ngebul. Udah ngebul ya. Kita Pakai kali ini proses tekniknya obang. kita pakai obang mari ya. Jadi Obang mari. teman-teman kalau yang udah biasa, chef aku di rumah pakainya microwave dia malas ribet, silakan. Boleh ya. Kali ini kita karena biar ribet aja, Biar ribet aja, biar kelihatan keren. biar kelihatan kerja. Iya, kita buat di Kita- YouTube. Nah, oke. Kalau ngomongin tempering nih, Ini berarti tuangnya kira-kira dulu aja kira-kira ya, Chef? aja lah ya, tergantung seberapa banyak mau dipakainya. Oke. Gitu. Ya. Apinya hati-hati ya guys. Kecil Jangan aja. gede-gede, guys. Yang gede-gede. Nah, kalau ngomongin tempering nih, sebenarnya banyak banget tekniknya, Chef. Ada yang paling banyak dipakai itu marbling atau tabling. Pakai meja ya. Pakai meja yang kalau suka ngeliat kayak set gitu. itu namanya Bling. tabling. Marbling ya. Tabling atau tabling marbling. ya. Kalau kita mau pakai sekarang, mas kotor ya. Ah. Kita pakai seeding aja. Apa seeding? Seeding itu Sedeng. Oh, siding. Sorry, bukan siding. dong, Ah. seeding. Siding. Menambahkan coklat yang tadi nih. Ya. Udah kita panasin sampai suhu berapa? Suhu white coklat ini 40 sampai 40 sampai 45. Udah mencapai segitu, kita angkat dari api, kita tambahkan coklat yang belum meleleh. Oke. Seeding, biji-biji. Waduh. Biji-biji Dari scallops, si scallops di ini. coklatnya. Tujuannya apa? Tadi ya prinsipnya tempering itu adalah menurunkan suhu kemudian baru naikin lagi. Oke. Jadi perbedaan teknik tempering ini berbeda di teknik untuk nurunin suhunya. Ya, Gitu. betul. Jadi maksudnya habis dilelehin, didinginkan, Dinginkan. terus nanti dipanasin sedikit lagi sampai jadi working temperature. Betul. Atau biasanya kita bilang WT. WT. Working temperature. Ini cepet banget ya, Chef?
secepat itu. Secepat itu karena Couverture emang pasti dia Betul. lumer gitu ya. Makanya kalau kita makan coklat yang mahal-mahal gitu di lidah tuh kayaknya meleleh. Jangan lupa ya butuh gitu. termometer ya guys. Oh iya, ya. termometer nih. Karena di PC itu ini tuh kayak alat perang banget termometer tuh. Benar. Penting semuanya. Benar. Semuanya harus di. Terus ini tuh ada yang ini juga, ini disarankan nggak sih chef kalau untuk coklat? Bisa aja, tapi sometimes ini kayak pengalaman sih ya, pengalaman Iya. aku ya. Suka ada yang suhunya tuh nggak tepat. Oke. Biasanya tuh kayak 2 derajat di atasnya. Selama kalian paham, oh temperatur aku tuh ternyata 2 derajat di atas ya, boleh pakai. Yang penting kalian paham. Tapi aku lebih rekomen pakai yang jarum, pakai yang tusuk, lebih akurat. Oke, jadi ini spatula yang Chef Arif pakai itu tuh udah ada temperatur digital termometernya Betul. gitu. Jadi tinggal diaduk-aduk. Nah, Betul. ini belinya di mana? Di online ya. Yeah. Jangan khawatir, sekarang semuanya serba online. Semuanya easy peasy ya. Easy peasy. Tinggal klik sampai ke rumah. Yang penting bayar. Woi, itu pasti dong. Oh ya, ini juga penting banget nih teman-teman. Teman-teman lihat dari tadi Chef Arif tuh aduk terus ya, karena Iya. emang kalau coklat ya harus ada Betul. pergerakan ya Chef. Apalagi kalau teman-teman tuh pasti sering banget nih ada di IG aku nanya, "Chef, kok coklat putih susah ya melelehnya ya?" Karena coklat putih itu mengandung banyak gula dan juga susu yang gampang menggumpal, gampang gosong. Too hot. Karena too hot terlalu panas Too malah jadi hot. too hot malah jadi menggumpal. Betul. Ini apinya masih nyala ya Chef? Oh iya. Kita matiin dulu ya. Oke, bisa dimatiin dulu. Yang ya, penting takut too hot. betul, yang penting airnya masih panas. Dan Juga ini ya dipanas kalau banget. misalnya kalian pakai teknik ini apa obang meri, obang mari apa itu? Obang. Aubain marie. Obang. Itu yang pasti pancinya. Pakai steam ya. Steamnya ini pancinya itu harus bowlnya lebih Besar gede dari pancinya. Pancinya. Kalau lebih kecil ngambang kayak kapal. Iya benar. Kita kepanasan soalnya nyentuh air panasnya. Kita cuma Betul. pakai uapnya doang nih, Betul. teman-teman. Ih, senang banget ya ada Chef Arif. Tuh, Kita udah hampir nambah 40. ilmu. Sekarang berapa suhunya, Chef? Tuh udah 40. sudah cukup. Oke, butuh lap ya, Chef? Butuh ya? dong. Nih, Chef. Butuh elap dan butuh kamu juga. Biasa Terima aja. kasih loh dibutuhkan. Waduh, pasti. Nih. Oke. Jadi Ya. tuh maksimal 45 nih 43 ya. Jadi udah Sebenarnya 40 Aman. tadi udah meleleh 40 banget ya. angkat betul. Yang penting range-nya segitu tadi. 40 Oke. sampai 45. Dan pastinya bisa lihat di packaging. Betul banget. coklatnya ya. Betul, tergantung coklat yang kalian pakai. Tapi yang pasti apa? Couverture. Couverture. Kalau kompon nggak perlu ya. Oh ya Chef, sebenarnya bisa nggak sih kita misalkan nih, pasti banyak deh. Nanti aku yakin banget teman-teman nanya, Chef kalau nggak Betul. punya termometer digital tuh gimana? Oke. Bisa ngelihat tekstur nggak sih? Bisa, tapi kalau menurut aku sih lebih baik punya termo dulu. Karena harus tahu kan ketika 40 atau 45 itu seberapa sih? Ya, Kalau udah biasanya nih kita pakai bawah bibir atau bibir. kenapa bawah bibir? Sensi ya. Lebih sensitif Oke. gitu. Nah ini mumpung panas nih udah tadi kita tambahkan apa? Oh, carrots-nya ya. Tambahkan carrots-nya. Aku sambil aduk. Boleh dong. Oke. Kerjasama ya. Ya, kerjasama. Sama-sama dikerjain. Seberapa sih Chef nambahinnya? Kira-kira aja. Yang penting nggak kebanyakan ya. Kalau kebanyakan nanti malah dia nggak larut. Berarti sebaiknya sedikit. Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit aduk dulu ya. larut-larut baru tambahin lagi. Oke, terus nih kan ngaduknya juga nggak usah yang heboh banget Nggak usah ya. heboh Yang ya. penting Nanti ngembang ada- kalau heboh. Iya. Oh enggak dong. Yang penting ada pergerakan aja. Betul. 46. Oh ya, selain seeding, tabling, terus ada apa lagi ya? Ini kalau yang cepet itu biasanya pakai ice bath. Oh, ice bath. Tapi- Jadi turun langsung gitu ya. Tapi itu super apa ya? Repot nggak? Siapin es Takutnya dulu. buru-buru. Buru-buru Kalau gimana, Chef? nggak biasa keburu set. Oh, iya iya Gitu. iya. Karena kayak shocking gitu ya. Dia langsung nempel soalnya betul. ya. Kalau lagi buru-buru nggak apa-apa sih pakai itu, tapi ditungguin banget. Hmm. Nah, udah gitu kalau ada yang lain lagi tuh sebenarnya banyak ya. Kalau secara basic tadi sih, yang utama tuh seeding, Ya. tabling. Ya. Tapi kalau kita udah ngomongin kita yang udah sering kerja buru-buru gitu ya, ada yang tambahin cocoa butter biar cepet. Mm-mm. Tapi intinya pelajarin dua itu dulu. Kalau udah Nah, tahu benar. feel-nya, Mm-mm. udah Metode apapun. easy peasy. Oh ya, yang paling enak juga kalau misalkan kita mau invest itu ada alat
Ada Apa warmer, tuh namanya? coklat warmer. Coklat warmer ya. Iya. Atau kalau udah sultan sekali di rumahnya, nggak apa-apa beli ini tempering yang pakai dia muter 41 gitu. nih chef sekarang, 41. Iya, kita masih tunggu sampai berapa tadi? Sampai ke 25. Sampai ke 25. Iya. Jadi habis dilelehin, didinginin lagi. Tadi dikit-dikit ya. Oh ya, FYI untuk coklat couverture yang kita beli kayak gini, chef, itu kan keadaannya udah ditemper ya. Betul. Jadi makanya dia di room temperature gini dia nggak akan Cepat basah leleh, banget basah dia. gitu. Lengket apa sih itu namanya lah ya. Ini kita masih aduk-aduk terus ya. Nih, nah sebenarnya kalau untuk cepat juga teknik tabling itu lebih cepat. Kenapa? Karena kan dia mejanya harus marmer ya. Mejanya harus marmer. Yang dingin gitu Yang ya. dingin, karena kan marmer itu otomatis nyerap dingin ya. Ya. Jadi kita sebarkan, kita tuangkan coklat elek tadi ke meja, kita set, apa itu set. Seset disebar Ya gitu kan. pakai begini ya. Nih kalau Ya, apa nih namanya Scraper. scraper ya. namanya scraper, jadi kayak set di YouTube juga ada, nanti mungkin next video atau kapan ya kita Bisa. bikin lagi ya. Bisa diculik lagi chef Arifnya ya. Waduh. Tapi hari ini 38 chef. 38. ya, aduk terus. Oh iya, aku mau tanya lagi nih. Emangnya Betul. apa sih yang akan terjadi kalau misalkan coklat itu nggak ditemper dulu nih, khususnya couverture ya? Oke, kita samain persepsi dulu. Pokoknya kalau kita ngomong coklat itu pasti couverture teman-teman. Karena biasanya Oke. kalau compound kita nggak bilang lagi itu sebagai coklat, tapi kita bilangnya Konfeksioneri ya? Iya, Ya, kita compound. bilangnya compound. Jadi pokoknya kalau aku ngomong Ini coklat, aku bantu deh. ya boleh. Nih, Berarti gantian. couverture. Betul. Nah, Kenapa tuh? Kenapa? Kalau nggak ditemper tuh kenapa chef? karena kalau nggak ditemper, satu tadi tuh nggak akan snap coklatnya, Peletak gitu ya. nggak peletak. Terus kalau kedua juga lebih gampang melt di suhu ruang. Oke. Jadi ya itu karena gampang melt jadi nggak snap kan. Nah, selain itu apa ya? Kalau nggak well temper, istilahnya nggak well temper ya. Tadi bahkan lebih jeleknya itu juga kalau kita cetak ke Mold. mold, suka ada sugar bloom. Apa sih sugar bloom? Bintik-bintik Putih. putih gitu. Kalau nggak fat bloom antara itu ya. Tapi Jadi sebenarnya nggak basi ya chef? nggak basi. Nah, apa lagi ya? Lebih parahnya kalau dia nggak set sih. Iya, nggak bisa keluar dari Nggak keluar dari moldnya nggak sih. keluar Itu dari moldnya menangis ya. sih. Menangis, padahal udah dibikin pola-pola yang cantik. Betul. Gitu kan. Nah, buat kamu yang mau tahu gimana caranya bikin pralin, ikutin terus videonya aku sama Chef Arif. Sekarang kita mau aduk terus sambil nambahin pelletsnya sampai suhunya turun di berapa tadi Chef? 25, 26. 25, 26 untuk white chocolate. Yes. Ya. Yang penting jangan malas membaca, ada di packagingnya. Atau nanti di deskripsi pasti masukin ya. Ya. Pasti dong. Nah teman-teman, sekarang bisa dilihat ini tekstur coklatnya udah kayak custard gitu ya, kayak kental. udah berjejak, udah kental. Ini suhunya sekarang udah di 26. Iya. Jadi yang pertama tadi dilelehin Sampai suhu sampai suhu berapa sih? 45 Aku maksimal. aja nggak inget ya, 40 sampai 40, 45. 45. Kemudian ke 25 sampai 26. 26. Which is yang sekarang ini. Sekarang udah 26. Kita naikin Sekarang ke berapa? naikin ke working Ke working temperature. temperaturnya itu 28 sampai 29. Oke, Nih. naikin lagi ke obang Hati-hati ya. obang marinya. Ini sambil aku mematiin dulu nggak Chef? Boleh, boleh. Jangan sampai nanti kelewatan. Ulang lagi dari awal. Ya, karena kalau udah ya kelewatan kan? harus diulang dari awal soalnya. Sedih. Harus sambil diaduk-aduk. Betul. Kalau punya microwave, ingat ya, boleh di microwave tapi kayak 5 detik, keluarin, aduk-aduk. Jangan sampai dia Over. burning gitu ya, jangan sampai over. Kalau udah over, ulang dari awal, silakan. Selamat mencoba. Meleleh lagi ke melting point yang tadi 40 Betul, 45, betul. ulang lagi 26. Betul sekali. Sabar. Fix abis ini Chef Nina beli coklat melter, fix. Aduh mehong ya. Tapi enak sih kalau invest ya. Oke deh, kita naikin dulu suhunya ke working temperature. Nah, udah 29 suhunya, kita angkat. Ini juga uapnya harus hati-hati ya, Chef. Jadi kayak pas banget ya, nggak terlalu kental, nggak terlalu cair. Makanya ada suhu itu harus diikutin ya. Petunjuknya Petunjuknya harus diikutin. yang paling penting kelihatan nanti di packagingnya ya. Soalnya Yes. tergantung juga merek. Betul. Merek yang kita pakai ya. Nah, ini namanya adalah Tempered. tempered coklat.
tinggal mau bikin dekor, mau bikin apa ya, peralatan yang butuh crystallize ya, yang butuh disetin gitu, udah bisa dipakai. Sip. Nah, gitu caranya tempering coklat. Chef Arif, Yes. thank you banget udah ajarin kita cara yang proper gimana caranya tempering coklat. Nah, kapan-kapan main kesini lagi. Oh pasti. Jangan kapok. Teman-teman, tungguin terus Chef Arif. Thank you Ya. for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.